Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 256. Bab 1401 Misteri Peta Kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami memahami betapa banyak usaha yang dilakukan Xiao Yan dalam mencari fragmen peta ini. Ayo pergi, aktivitas kita terlalu banyak. Hal ini kemungkinan besar akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, pada akhirnya kita akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kita memiliki peta kuno lengkap di tangan kita. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Ya. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di dalam hatinya. Dia sadar bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah yang tidak perlu jika berita ini menyebar. Akan tetap baik-baik saja jika itu hanya sebuah pecahan peta, tapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaannya melambung tinggi. Semua orang tahu bahwa seseorang bisa mendapatkan informasi terkait api teratai pemurni iblis dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat pavilion bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu segera mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang di kejauhan. Keheningan seperti ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara derasnya angin. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang saat melihat gunung-gunung itu berubah menjadi tanah datar. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Aku penasaran siapa yang saling bertukar serangan di tempat ini. Mereka menghancurkan gunung-gunung ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut terdengar di langit. Sesaat kemudian, seseorang dengan mata tajam akhirnya melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelahnya. Ini salah satu dari 3 hantu iblis di Hexi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Do Uzun. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis biasanya sangat dekat. Sekarang di Hexi telah meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini. Tapi aku penasaran ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Sheng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao yang telah menghilang di kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hexi. Suara desiran angin muncul 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Yang mengejutkan, mereka adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa menangkap kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kami sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi mereka memiliki banyak tabungan. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapatkan keuntungan kali ini. Cobalah peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan tertutupnya ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa pecahan peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan saat dia memeriksa pecahan peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dengan hati-hati mulai menyatukan potongan-potongan peta sesuai dengan garisnya. Kecepatan Xiao Yan menyatukannya sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah potongan peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mengamati peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut.
Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta suatu negeri, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang pasti. Sekilas tampak seperti gambar yang digambar secara acak. Ini. Wajah Xiao yang terkejut ketika dia melihat garis-garis di peta. Hatinya perlahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno yang telah dia cari selama bertahun-tahun tidak berisi informasi apapun? Jangan khawatir. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin peta ini digunakan dengan sengaja untuk membodohi seseorang, ini pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat itu. Coba teteskan setetes darah ke atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan meresap ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu beberapa saat. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao menghela nafas pelan saat melihat tidak terjadi apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao yang terkejut sambil terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa besarnya usaha yang dilakukan Xiao Yan dalam memurnikan api teratai iblis. Mereka memperoleh peta lengkap ini setelah melalui banyak kesulitan, namun kini ternyata peta tersebut tidak memuat informasi apapun. Tentu saja ini merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti mereka, menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena menang sebelumnya telah menyebar sepenuhnya. Keheningan ini berlanjut cukup lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada gunanya, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu seluruh peta kuno. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja hendak menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, "Mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar?" Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan rusak jika ditarik, tidak layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda terbakar. Tingkatkan kekuatan apinya. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memesan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao yang terbentuk dari perpaduan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan merebus laut, tapi tidak bisa membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan kaget saat mendengar perintah itu, tapi dia buru-buru mendesak api langitnya. Api berkobar dengan ganas. Suhu tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, tapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat apinya, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas api, garis-garis pada peta secara bertahap menjadi lebih terang. Mereka tampak seperti ingin melepaskan diri dari peta. Kegembiraan terlihat di mata semua orang ketika mereka melihat garis itu. Xiao yang terus memperkuat apinya tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa hingga batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang semakin meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk dalam susunan besar di ketinggian. Gelombang yang menyelimuti melahirkan. Api setan kembali turun ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat rasa terkejut berangsur-angsur muncul di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter-karakter ini. Yao Lao menghela napas dengan lembut. Ia berkata,
2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya terjadi setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari di mana gelombang dunia muncul adalah hari di mana api teratai pemurni iblis muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia langsung bertanya. Itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita menghitung tahunnya, 997 tahun telah berlalu sejak gelombang pasang dunia yang terakhir. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu bagus. Api teratai pemurni iblis terlalu kuat. Lupakan dirimu, bahkan aku pun tidak akan mampu menundukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba menundukkannya, dia akan mendapat serangan balik. 3 tahun ini akan memberi Anda cukup waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dalam 3 tahun ini, Anda harus mencapai kelas Dou Sheng. Jika tidak, kamu hanya akan dapat melihat api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini, Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca oleh karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Saat itu, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Tahunnya, 997 tahun telah berlalu sejak gelombang pasang dunia yang terakhir. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu bagus. Api teratai pemurni iblis terlalu kuat. Lupakan dirimu, Yao Lao merentangkan tangannya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sungguh tidak ada gunanya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di dalam api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya kembali, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis tampak seolah-olah hidup dan berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Xiao Lao berubah drastis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1402 memonikan orang suci teratai iblis. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menyadari setelah cahaya muncul di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa muncul di antara alisnya, tapi dia segera pulih. Matanya terpejam saat dia mengendalikan kekuatan batinnya dan dengan liar mengamati tempat di antara kedua alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa gugus cahaya ini bukanlah miliknya. Apalagi dia belum pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas sekali, benda ini adalah benda misterius yang baru saja melesat dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugusan cahaya putih, tapi ia hanya melayang di sana dan tidak melakukan apapun. Namun, ketenangan seperti inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang menakutkan. Terlebih lagi, masalah ini telah muncul di benaknya. Bajingan! Xiao Yan dengan kejam mengutuk hatinya dan mengambil napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Baru setelah dia pulih barulah dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugus cahaya. Kelompok cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul saat bersiap melancarkan serangan fatal terhadap objek misterius ini. Xiao Yan mendekat. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan batinnya untuk mengelilinginya, sebuah cahaya putih tiba-tiba keluar dari gugus cahaya tersebut.
Rasanya seperti kilat saat melesat ke dalam jiwa Xiao Yan. Hati Xiao Yan kaget saat merasakan perubahan tak terduga ini, tapi dia tidak panik. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan batinnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampaknya lemah ini menembus pertahanan rohaninya tanpa hambatan. Itu menembus jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terhenti saat cahaya putih menembus jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung tenggelam saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan. Tangannya yang besar menekan kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiao Yan dengan paksa. Hah! Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah ketika kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan saat dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Aku tidak tahu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk titik di antara kedua alisnya dan berkata, "Ini. Tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak bisa menyentuhnya sedikit pun, tapi dia tetap di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak." Berapa umurmu saat kita pertama kali bertemu? Yao Lao memandang Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. Ya. 15. Xiao Yan terkejut. Dia menatap Yao Lao dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti maksud Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa getir. Saya takut seseorang telah merasuki tubuh Anda. Beberapa ahli kuno mungkin telah mati secara fisik, tetapi roh mereka tetap tertinggal. Selain itu, jika rohnya cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Benda apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan mengusap alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, "Saya juga tidak yakin. Setelah berhubungan dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi tersebut. Apakah mereka?" Yao Lao bertanya. Orang suci teratai iblis yang memurnikan. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Teratai memurnikan iblis Sheng. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu sambil duduk sendirian di atas batu di sampingnya. Sepertinya dia mendapat kesan terhadap nama ini. Xiao Yan, Cailin, dan dokter peri kecil saling bertukar pandang saat mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa mengeluarkan suara. Penantian ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Jika tebakanku benar, orang suci teratai pemurnian ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia pernah menjadi pemilik api teratai pemurni iblis." Pemilik api teratai pemurni iblis? Xiao Yan dan kedua gadis itu terkejut. Orang suci teratai pemurnian ini sebenarnya sangat kuat. Dia bisa menjadi pemilik api teratai pemurni iblis? Pantas saja dia diberi gelar seperti itu. Orang suci teratai iblis yang memurnikan ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou Di di era itu, Yao Lao perlahan menjelaskan. Seorang ahli yang paling dekat dengan Dou Di, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tak disangka Sheng teratai pemurnian iblis ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku ditinggalkan oleh orang suci teratai iblis yang memurnikan? Xiao Yan bertanya. Kemungkinan besar terjadi, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang suci teratai iblis yang memurnikan. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak yakin dan tertawa getir. Saya juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai pemurnian ini mungkin sedikit sesat, namun dia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang terlalu tidak tahu malu. Benda di bawah alis Anda kemungkinan besar tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Anda.
Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tapi dia tidak punya jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Kupikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini ada hubungannya dengan api teratai pemurni iblis. Haha, ini mungkin keuntungan mengumpulkan peta kuno, Yao Lao tertawa. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya dia berkecil hati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya bahwa situasinya persis seperti yang digambarkan Yao Lao. Hal inilah yang menjadi keuntungan menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya apapun dari gugus cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugus cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita tunggu dan amati ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata. Sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Dou Sheng dalam 3 tahun ini. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan api teratai pemurni iblis. Sejujurnya, jika aku bertemu dengan api teratai pemurni iblis saat ini, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak api. Pikiran Buddha dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya sedikit api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3.000 api terbakar tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, sepertinya hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 besar yang bisa menciptakan budak api. Di masa lalu, aku khawatir tentang bagaimana kamu akan menghadapi api teratai pemurni iblis jika kamu menemukannya. Untungnya, ada waktu lebih lama dari yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan. Anda saat ini berada di puncak Dou Zun bintang 8. Masih ada jarak yang sangat jauh dari Dou Sheng yang sebenarnya. Meskipun kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam 3 tahun. Jika kamu tidak mencapai kelas Dou Sheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun api teratai pemurni iblis benar-benar muncul karena kamu hanya mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao begitu takut terhadap api teratai pemurni iblis. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, kan? Cailin membuka mulutnya dan bertanya. Ya. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata. Peluang suksesnya sangat rendah. Untungnya, kamu tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata. Pohon kuno Bodhisattva. Ya. Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata. Kecuali Anda dapat memperoleh hati Bodhisattva, pada dasarnya mustahil bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Hati Bodhisattva. Xiao Yan mendecakkan mulutnya. Dia tertawa getir. Ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba Bodhisattva berada di kawasan gurun kuno. Itu adalah tempat terlarang bagi manusia. Terlebih lagi, wilayah kuno sangat luas. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba Bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu punya kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, kamu memiliki benih Bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, namun Anda dapat merasakan pohon Bodhisattva kuno. Ini adalah keuntunganmu, dan ini adalah satu-satunya jalanmu jika kamu benar-benar ingin menaklukkan api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, engkau harus memperoleh hati Bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi ke wilayah tanah air kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Sheng dalam 3 tahun. Ayo pergi. Kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh dan merencanakan dengan baik.
Jika berita ini benar, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon kuno Bodhisattva. Pada saat itu, kawasan gurun kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan berkata dengan lemah. Apakah kamu dapat mencapai kelas Do Usheng dalam waktu 3 tahun? Itu akan bergantung pada pohon kuno Bodhisattva. Bab 1403 berlatih tubuh kaca King Kong. Kelompok Xiao yang tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah kembali ke pendopo, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi terkait pohon purba Bodhisattva mulai menyebar ke seluruh dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang mengerikan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhananya, pohon kuno Bodhisattva, seluruh dataran tengah pasti telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis-iblis tua yang hidup dalam pengasingan pun muncul karena berita yang menggemparkan ini. Meskipun kawasan hutan belantara kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena daya pikatnya tidak cukup. Kali ini, daya tarik pohon purba Bodhisattva adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Do Usheng mewakili tingkat puncak di seluruh benua. Banyak sekali orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat api, tak satu pun dari mereka akan ragu sedikit pun. Jelas sekali, kemunculan pohon purba Bodhisattva menyebabkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di dataran tengah mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan ruangan terpencil dan mundur. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai memandang api teratai pemurni iblis dengan serius. Dia dengan jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai pemurni iblis kecuali dia mencapai kelas Do Usheng. Dalam hal ini, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno Bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Do Usheng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati Bodhisattva. Kalau tidak, mustahil untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang disadari Xiao Yan setelah memikirkan tentang pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat dibandingkan di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi, namun jika dia tidak mendapatkan warisan leluhurnya, Xiao Xuan, mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih nanti. Panggung kelas Do Uzun. Dia saat ini hanya berada di puncak Do Uzun bintang 8. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncaknya, dia masih perlu menjalani 9 perubahan untuk menerobos ke kelas Do Usheng. Dengan langkah sebanyak itu, mustahil orang biasa bisa menyelesaikan pelatihannya dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya 3 tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat luar biasa dan mendapat bantuan banyak pil obat, mustahil baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini 10 kali lipat atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah tanah air kuno dan mendapatkan hati Bodhisattva. Hanya dengan hati Bodhisattva kekuatannya akan melonjak dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Do Usheng. Kalau tidak, ketika api teratai pemurni iblis muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi penonton yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiao Yan tidak tahan menghadapi hal seperti itu. Oleh karena itu, ia harus memperoleh hati Bodhisattva. Terlebih lagi, pohon kuno Bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidak mudah untuk berhasil memperoleh hati Bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Juga akan ada beberapa seperti Tian Hezi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Dou tingkat tinggi. Adalah niat Xiao Yan untuk berlatih tubuh kaca King Kong yang baru saja dia peroleh selama retret ini.
Benda ini adalah skill Dou kelas Tian dan pastinya memiliki kekuatan luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah gurun ini. Aroma kayu cendana masih melekat di ruangan yang sunyi itu. Xiao Yan duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti telapak tangan penciptaan surga agung. Seseorang cukup menggunakan kekuatan batinnya untuk mendapatkannya. Alasan mengapa hal itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat dari seorang elit Dou Sheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi muncul di benak Xiao Yan seperti air banjir. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Hou tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan. Ketika seseorang menguasai Dou skill ini sepenuhnya, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Ukuran tubuh mereka menjadi 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya Dou skill ini. Ini adalah skill Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode Dou skill ini, dia tanpa sadar menghela nafas kagum. Itu memang skill Dou yang kuat yang hanya bisa diciptakan oleh elit Dou Sheng. Xiao Yan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat tajam. Keterampilan Dou yang dia latih mencakup beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, namun semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya kecuali beberapa keterampilan unik. Untuk melatih tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan Dou keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan dengan berbagai kekayaan alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya ia mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih tubuh kaca King Kong. Hah! Xiao Yan menghela napas melalui mulutnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut tubuh kaca King Kong, sesuai dengan metode yang tercatat pada gulungan itu. Krak-krak. Begitu Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba sedikit membengkak. Bahkan terdengar suara retakan tulang yang samar. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat seiring dengan semakin padatnya cahaya keemasan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ukuran tubuh Xiao Yan menjadi 2 kali lipat. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Selain itu, kulit aslinya yang pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak 2 kali lipat ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan perlahan meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, ia telah kembali ke keadaan semula. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah cerah dimuntahkan, mewarnai tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak setelah mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih, tubuh kaca King Kong, ini mengharuskan seseorang menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali lipat ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran jika ada persyaratan yang begitu keras terhadap tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka pecah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu melatihnya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar.
Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang luar biasa ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan tubuh kaca King Kong, tetapi dia harus terus membengkakkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Melatih keterampilan Dou ini adalah semacam penyiksaan. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi seiring dengan keluarnya darah segar berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus memuntahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiao Yan sedang mundur. Selama setengah bulan ini, dataran tengah berada dalam kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk pergi ke dekat wilayah tanah air kuno, namun kekuatan utama tidak bergerak saat mereka menunggu keakuratan informasi dikonfirmasi. Begitu pohon purba bodhisattva benar-benar muncul, akan tercipta fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena seperti ini barulah faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melintasi daratan pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikirannya. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon purba bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya terjadi di dataran tengah saat ini. Bab 1404 Kota Gurun. Ada sekelompok ruangan sunyi jauh di dalam pavilion bintang jatuh. Semua ruangan ini dibangun untuk para tetua pavilion bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan ini karena energi yang ada di sana adalah yang terpadat di alam bintang. Banyak sesepuh berkumpul di tempat ini pada hari-hari biasa untuk berdebat dan berlatih. Tentu saja tidak ada perbedaan pada saat ini. Banyak sosok tua berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan sepi ini sambil mengobrol riang. Bang! Suasana damai seperti ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba hancur akibat ledakan dahsyat. Segera, banyak tatapan tertegun melintas. Mereka mendarat di sebuah ruangan yang sunyi tidak jauh dari situ ketika tiba-tiba ruangan itu meledak. Ada cahaya keemasan samar memancar darinya. Ini. Banyak sesepuh yang tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan berisik itu diledakkan secara paksa. Setelah itu, raksasa kuning keemasan setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan sunyi di depan banyak mata yang tercengang. Langkahnya mengguncang gunung saat dia berjalan keluar dari ruangan yang hancur. Setelah itu, ia secara eksplosif menderu ke arah langit. Suara mengerikan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat menyebar ke setiap sudut alam bintang. Para tetua di dekatnya terpaksa mundur selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. Benda apa itu? Sebagian besar ekspresi para tetua berubah ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan dari raksasa kuning emas itu. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melayangkan pukulan untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh berkedut tanpa sadar. Yang terlemah di antara mereka baru saja menjadi Douzun, sedangkan yang terkuat adalah Douzun bintang 8 atau 9. Namun, bahkan orang-orang ini pun merasakan bahaya yang luar biasa saat melihat raksasa kuning keemasan ini. Untungnya, tetua ini memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Mereka dengan cepat berpencar setelah merasakan guncangan awal dan secara samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning keemasan itu. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha. Apakah tubuh kaca King Kong ini memang memiliki beberapa aspek unik? Sementara banyak sesepuh yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Cai Lin, dan dokter peri kecil,
yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Tetua itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao saat dia muncul. Seorang tetua tanpa sadar bertanya. Kepala paviliun, siapa ini? Haha, Xiao Yan, Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh langsung terkejut mendengar ini. Mereka tercengang saat melirik raksasa emas itu. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Haha. Raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di hadapan mata semua orang yang tertegun. Cahaya keemasan segera keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam waktu sekitar selusin detik, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Huhuhu. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang luar biasa akibat transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh kaca King Kong yang saya latih hanya tingginya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisikmu tidak mengalami pemurnian dari berbagai kekayaan alam dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai level ini bahkan jika kamu diberi waktu setengah tahun, Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Ia sadar, tingkat kemajuannya sudah dinilai sangat baik. Alasan dia hanya bisa mencapai sekitar 70 kaki adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia memperoleh lebih banyak harta karun alami yang dapat meningkatkan tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat ke puncak 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu meledakkan ahli kelas puncak Douzun biasa dengan satu pukulan. Setelah masa pelatihan ini, aura saya juga sedikit berkembang. Kawasan gurun kuno mungkin sangat berbahaya, namun ada juga banyak kekayaan alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini, saya mungkin bisa mencapai Douzun bintang 9 dan berhasil menguasai tubuh kaca King Kong sebelum menemukan pohon purba bodhisattva. Xiao Yan merenung dalam diam. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasi tersebut telah dikonfirmasi. Kemunculan pohon kuno bodhisattva memang benar, Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum berbicara perlahan. Oh! Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdebar kencang saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Tampaknya kelompok lain juga mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk pergi ke wilayah tanah air kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token geospasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera pergi, kata Yao Lao. Daya tarik pohon purba bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan besar bahkan klan kuno itu akan ikut campur. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil memperoleh hati bodhisattva. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Saya harus tinggal di pavilion bintang jatuh untuk menjaganya. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token tersebut setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan mendesah pelan. Perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik. Kapan kita harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sesegera mungkin. Kamu telah mundur selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah tanah air kuno selama periode waktu ini. Jawab Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan berkata. Kalau begitu kita akan pindah sekarang. Xiao Yan selalu melakukan sesuatu dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan berhenti bahkan sesaat pun setelah mengambil keputusan. Dia segera pindah dan terbang ke timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Cai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang tetua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang mundur dan harus tertinggal. Kekuatan bertarung Cai Lin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan Douzun bintang 8. Mereka akan mampu melawan ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki 3 murid bunga ular hijau giok, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat.
Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular, jadi dia cukup penting dalam perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, namun cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah tanah air kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari pavilion bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan tercepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang perjalanan, mereka membutuhkan waktu 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiao Yan menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah wilayah tanah air kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Tak disangka godaan pohon purba bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulunya dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Kota gurun adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan kawasan gurun kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota ini, dan karena reputasi wilayah tanah air kuno yang sangat buruk, jarang ada orang yang bepergian ke sini. Oleh karena itu, kota ini tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini berbeda. Kemunculan pohon purba bodhisattva sempat menarik perhatian banyak orang. Kota terpencil ini menjadi ramai dalam sekejap. Suaranya terdengar samar-samar dari jarak beberapa kilometer. Perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah sebuah kota kecil yang dikenal sebagai kota gurun. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan tentu saja perlu mendapatkan beberapa informasi terkait wilayah tanah air kuno. Kalau tidak, nasib mereka kemungkinan besar akan menyedihkan jika mereka menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiao Yan menempatkan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota gurun sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Dia baru bertemu kembali dengan kelompok Cai Lin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Cai Lin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan saat mereka bersatu kembali. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jarinya mengusap keningnya sambil berkata, menurut informasi yang saya kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah tanah air kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Cai Lin berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua mati? Apakah kawasan gurun kuno ini benar-benar berbahaya? Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengerutkan alisnya dan bertanya. Beberapa ahli akan datang besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena kawasan gurun kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, itu jelas bukan tempat yang baik. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Wilayah gurun kuno ini sungguh misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan kehancuran total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu bayar. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1405 memasuki wilayah gurun kuno. Sekelompok orang berkumpul di luar kota gurun keesokan harinya. Suara itu bercampur dan berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiao Yan berdiri di belakang. Mereka mengamati lebih dari 1000 orang yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini terdapat hutan murni yang dipenuhi aura kuno. Pohon setinggi 1000 kaki itu berdiri seperti raksasa. Pepohonan menutupi sinar matahari. Bahkan cahaya dari langit pun kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian terdalam dari hutan dipenuhi kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang keluar dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon bodhisattva kuno sampai kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kawasan hutan belantara kuno dikatakan sebagai tempat terlarang bagi manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Douhuang.
Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka hadapi akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk untuk pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, kawasan hutan belantara kuno ini memang cukup menakutkan. Kata dokter peri kecil dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pohon raksasa. Seseorang merasakan perasaan tidak berarti ketika melihat tahun-tahun yang sangat panjang sejak zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiao Yan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah mengalihkan pandangannya, keributan mulai perlahan menyebar ke seluruh kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana menyerang. Ribuan orang lari, menyebabkan tanah berguncang dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan aktivitas mengerikan yang dilakukan orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan." Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiao Yan akhirnya bangun. Ia memandangi hutan yang terlihat semrawut karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo bergerak. Semuanya, hati-hati." Jari kaki Xiao Yan menempel di tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu menuju hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ci! Cahaya di sekitar Xiao Yan tiba-tiba meredup saat dia memasuki hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik ke banyak kelompok kecil yang jaraknya cukup dekat, tapi dia tidak berniat berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jarinya menempel di dahan pohon, dan sosoknya terus berlari ke depan. Kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga sepanjang perjalanan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan satu atau dua binatang, binatang-binatang ini akan diserang oleh semua orang secara berkelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meski perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya mengerutkan alisnya. Kawasan hutan belantara kuno dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Tidak mungkin menjadi sedamai ini. Tempat ini mungkin hanya di pinggir, tapi tidak semulus ini. Kehati-hatian berangsur-angsur muncul di hati Xiao Yan ketika pemikiran ini muncul. Kecepatan gerak majunya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depannya dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah tanah air kuno. Beberapa sosok melintas di hutan yang redup dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut beracun telah muncul di sekitar sini, mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat akrab dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat uap itu muncul. Kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar peringatannya. Racun di wilayah tanah air kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Do Uzun pun akan mati karenanya. Konsumsilah pil pengusir racun ini. Ini akan membantu melawan racun tersebut. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiao Yan. Dia memang kalah dengan Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, namun pemahamannya tentang racun sepertinya berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan pun lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depannya tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, menyebabkan kekacauan.
Sepertinya mereka telah diracuni, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Ayo kita bergerak. Xiao Yan berbicara dengan lembut setelah melihat semua orang mengonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatannya. Dia tidak tega menyelamatkan semua orang malang itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak dapat menekan keserakahan di dalam hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan meningkatnya kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih tebal. Teriakan menyedihkan yang dikirimkan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi Douk yang liar dan hebat terjadi. Itu mungkin dari seorang ahli keracunan yang sudah kehilangan akal sehatnya. Bang! Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening saat mereka keluar melalui kabut beracun. Fluktuasi Douki yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiao Yan berkedut saat dia merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu masih menyimpan ketakutan dan penyesalan. Seorang elit Douzun, Xiao Yan menghela nafas pelan. Orang yang tidak beruntung ini adalah seorang Douzun yang asli. Tidak disangka bahkan seorang ahli pun tidak dapat menahan racun tersebut. Racun di tempat ini nampaknya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan doukinya dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar beberapa saat kemudian sementara wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiao Yan buru-buru bertanya ketika dia melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela napas dengan lembut. Dia dengan lembut berkata, "Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun." Cacing beracun? Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini berukuran sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, mereka melayang di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, kemungkinan besar cacing ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka mati rasa sepenuhnya. Xiao Yan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sejenak. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhu tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kicauan-kicauan. Saat Xiao Yan sedang mengedarkan api surgawi, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Sepertinya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini. Ekspresi Xiao Yan muram. Dia menjentikan jarinya dan segumpal abu hitam keluar darinya. Itu adalah abu cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menembakkan api ke Cai Lin, King Lin, dan tetua bernama King Cheng. Suhunya yang tinggi masuk ke dalam tubuh mereka melalui kulit, dan teriakan kicau pun keluar dari tubuh mereka sehingga menyebabkan jantung terasa dingin. Jangan keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini bisa mengabaikan douki yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu dirinya saat dia membuka mulut dan menghela napas. Sekelompok api ungu kecoklatan dengan bekas warna putih melayang di atas kepalanya saat suhu yang sangat tinggi menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut saat suhu tinggi ini menyebar. Ia dengan cepat mundur dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiao Yan. Hanya lapisan kabut beracun ini saja yang mampu menghalangi 80% orang. Wilayah gurun kuno ini memang sesuai dengan reputasinya,
Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengeluarkan kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing beracun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing beracun mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompoknya menderita banyak korban dan luka-luka. Tapi ini saja tidak akan bisa menghentikan kita. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Matanya sangat panas saat dia melihat ke arah wilayah yang lebih dalam di wilayah tanah air kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan telah menyerang. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Bab 1406 menjelajahi lebih dalam. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema di hutan yang dipenuhi kabut beracun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menakutkan. Suara hembusan angin tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang tebal. Beberapa cahaya dari api samar-samar menimbulkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun mundur dengan sendirinya, membentuk jalur yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut pada api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing yang paling beracun adalah yin dan dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing itu secara alami takut padanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Wilayah gurun kuno memenuhi reputasinya, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanyalah wilayah terluar. Dia tidak tahu penghalang macam apa yang akan dia temui begitu dia masuk lebih dalam. Kabut racun perlahan-lahan menipis. Sepertinya kita akan melewati area ini. Cailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ya, ayo cepat. Retretku kali ini telah menunda kita. Beberapa faksi besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah tanah air kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Perasaan Cailin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka menjelajah lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun menghilang sepenuhnya. Kelompok Xiao Yan melompat ke atas batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu daratan di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung itu sangat dalam, dan kabut beracun masih melekat di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat adanya akhir. Jika seseorang mengangkat matanya, dia akan melihat pegunungan tak berujung di balik aliran pegunungan ini. Gunung-gunung ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, bertahan di atas tanah. Tempat itu adalah kawasan gurun kuno yang sesungguhnya. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit suram. Samar-samar dia bisa merasakan banyak aura ganas di pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang gurun ini selamat dari dunia yang terisolasi. Mereka terus berkembang biak sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib. Tetua Pavilion Bintang Jatuh, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah manik berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang disimpan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Area dari gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Terlebih lagi, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, kemungkinan besar mereka akan mendapat nasib buruk jika menyerang secara acak. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya mengarah ke barat laut saat dia berkata dengan lembut. Tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon purba bodhisattva.
Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun dari sedikit informasi yang dikirimkan dari benih Bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih Bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari kakinya ke batu besar. Tubuhnya terangkat seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melewati udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain aliran gunung. Kelompok Cailin mengikuti di belakangnya. Celah 1000 kaki ini mungkin tampak lebar, namun dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa raungan binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau yang sangat memuakkan saat mereka menerkam ke arah Xiao Yan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan mendadak ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang! Langkah kaki Xiao Yan terhenti. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang mengerikan menyapu, menabrak bayangan hitam. Sepasang binatang berbentuk macan tutul hitam bermata merah jatuh dari langit di tengah suara rengekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk serta binatang buas yang merepotkan itu. Cailin sedikit mengernyit dan berkomentar. Ya. Xiao Yan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi begitu mereka menjelajah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia tidak keberatan dan langsung mendarat di tanah. Wah! Beberapa suara angin kencang terdengar dari belakang setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Beberapa tokoh dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga menatap beberapa sosok itu. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Do Uzun. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang-orang ini bisa melewati kabut beracun. Ayo pergi. Xiao Yan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan setiap orang di tempat ini adalah pohon purba Bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa benar-benar membentuk aliansi. Sekelompok orang yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia melambaikan tangan dan jari kakinya menempel ke tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya segera mengikuti. Beberapa sosok yang baru tiba mengerutkan kening saat melihat rombongan Xiao Yan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok Xiao Yan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiao Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena kasusnya seperti ini, mereka hanya dapat mengubah arah dan melanjutkan perjalanan. Melolong. Raungan binatang buas yang panjang, datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba keluar dari hutan. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tubuh binatang besar itu dengan kejam. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan raungan dari tenggorokannya, tubuh besarnya roboh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan keluar dari hutan saat binatang besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang telah memasuki wilayah tanah air kuno. Untungnya, kemampuan binatang itu untuk melawan racun ini tidak berada pada tingkat yang tidak bisa ditanganinya. Dokter peri kecil memandangi tubuh binatang itu yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu tetua King Cheng kembali dari kepanduan. Xiao Yan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran semacam itu. Daya tarik pohon purba Bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kita belum pernah bertemu dengan kelompok-kelompok dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di atas batu di sampingnya sambil berkata. Berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada kemajuan kita. Xiao Yan mengangguk sedikit, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudahnya mendapatkan harta karun seperti pohon Bodhisattva kuno, sungguh memalukan namanya.
Meski ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, mustahil bisa mendekati pohon purba bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Wah! Suara deru angin tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia merenung di dalam hatinya. Sesosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah Tetua King Cheng, yang pernah pergi ke pramuka sebelumnya. Tetua King Cheng, bagaimana kabarnya? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Tetua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tapi saya berpapasan dengan sekelompok orang. Saya diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berasal dari sekte langit yang mendalam. Jawab Tetua King Cheng. Sekelompok dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Tidak disangka faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah sekte langit yang mendalam, yang membuatnya merasa tidak enak. Dia mempunyai perbedaan pendapat yang besar dengan mereka. Konflik kemungkinan besar akan pecah jika dia bertemu mereka. Saya mendengar mereka berbicara ketika saya mengamati mereka secara diam-diam. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada Tetua King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana menghabisi kelompok ini secara diam-diam. Tetua King Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menempuh jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sungguh tidak bisa tetap damai. Mereka masih berpikir tentang cara menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya. Dari faksi mana kelompok di depannya? Sepertinya mereka berasal dari sekte bunga. Tetua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam saat dia terbangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin dia akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Tetua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kapan dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan sekte langit yang mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan masalah sejak terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi bagaimanapun caranya. Bab 1407 bertemu Yun Yun lagi. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang dipenuhi aura kuno. Ada juga sedikit penderitaan yang hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengurung kita. Sosok cantik dengan lembut menempel di dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata indahnya melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan menunjukkan padanya wajah cantik yang familiar. Yang mengejutkan, dia adalah Nalan Yanran. Sepertinya tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita berpakaian putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu terbawa angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan mulia yang sulit digambarkan. Wajah aslinya membuat pegunungan jauh lebih indah. Siapa lagi yang bisa tampil seperti ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala sekte bunga? Bajingan dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar melancarkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Tetua King Hua mati secara menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit yang mendalam. Seorang wanita tua berwajah pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Bekas darah tertinggal di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia pernah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh membiarkan bajingan ini pergi. Beberapa tetua sekte bunga lainnya berteriak dengan marah ketika mereka mendengar kata-katanya. Sesepuh, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sekte langit yang mendalam sedang mengejar kita. Jelas sekali mereka berniat memaksa kita semua untuk tinggal di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan mereka jika kita tidak bisa lepas dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya.
Sekarang dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya membawa prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douki yang ditinggalkan Nenek Hua dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan sejatinya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Oleh karena itu, para tetua di belakangnya tidak berani membantah perkataannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua sekte bunga terdiam. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang mendalam. Oleh karena itu, hanya tetua Douzun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka, namun tetua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan kelompok mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam hingga ke kondisi yang menyedihkan. Guru, ada 2 Douzun bintang 9 di sisi sekte langit yang mendalam. Terlebih lagi, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran menatap Yun Yun dan berbisik. Yun Yun sedikit memiringkan kepalanya. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, "Jika waktunya tiba, guru akan melawan dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup." "Bagaimana dengan guru?" Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. "Menjadi kepala sekte dari sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung." Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar tempat mereka berdua berdiri sebelumnya menjadi debu. "Cek-cek, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kamu masih dengan keras kepala menolak? Selain itu, merupakan berkah bagi Anda bahwa wakil kepala sekte kami mengingini Anda. Saat itu, Anda, guru dan murid, bisa berbagi suami Anda dan menjadi cerita yang hebat." Tawa aneh yang memekakan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Hal ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit jelek. "Bajingan tak tahu malu." Nalan Yanran mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Orang tua ini menyukai bentuk sapaan seperti ini. Sesosok hitam muncul dalam sekejap di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tapi kurus. Dia tampak seperti seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian bambu hitam. Dia mengangkat kepalanya dan anehnya menertawakan Nalan Yanran. "Swos-swos." Suara derasnya angin juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua ini muncul untuk menghalangi mereka. Segera, 10 lebih sosok dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. "Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala suku ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka berkulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Sepasang guru dan murid yang luar biasa sungguh langka. Jika dia bisa menjadikannya domain eksklusifnya, dia mungkin akan membuat iri banyak orang, terutama ketika guru itu juga adalah kepala sekte dari sekte bunga. "Liu Chang, apakah kamu berencana memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam?" Wajah Yun Yun menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. "Saya sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Beberapa tetua abadi yang mundur dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Haha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh yang lain dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa-apa." Pria parubaya, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. "Hehe, wakil ketua, tolong cepat serang. Jika tidak, situasinya bisa berubah jika kita menundanya. Ada banyak binatang buas di wilayah gurun kuno ini. Kerugian yang diderita tidak bisa dihindari jika kita ketahuan." Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum ketika berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yao Hua Liangjun, yang saat itu berusaha membunuh Xiao Yan. Tidak disangka orang ini seberuntung itu. Ia mampu bertahan meski terkena serangan Hei King.
Ah, Yao Hua benar. Jika wakil ketua bermaksud menyerang, sebaiknya jangan menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua berwajah teduh di samping Yao Hua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang tersenyum tipis dan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan. Kalau begitu ayo kita serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan murid-muridnya. Dipahami. Semua ahli dari Sekte Langit yang mendalam merespons setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari Sekte Bunga. Gelombang demi gelombang Douki yang agung perlahan-lahan meletus dari tubuh mereka. Yan Ran. Saya akan membuka jalan. Anda harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghela napas dan berbicara setelah melihat mereka dikelilingi. Guru, Nalan Yan Ran menggigit bibir merah bawahnya dengan erat. Tangannya erat memegang pedang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru jatuh ke tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Aku lebih baik mati saja. Anakmu. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yan Ran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yan Ran sedang bersiap untuk mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan besar pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Serang! Teriakan dingin tiba-tiba terdengar sementara Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Langit mendalam di sekitar mereka, yang menunggu dengan penuh semangat, tertawa aneh. Mereka menyerang kelompok Sekte Bunga dengan kecepatan seperti kilat saat Douki yang kuat meletus. Bang! Tetua Sekte Bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau marah ketika mereka dikepung dan diserang oleh para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Mereka melepaskan Douki dan menyerang ke depan tanpa menyerah, namun tubuh mereka dipenuhi luka. Apalagi mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka mengalami kerugian setelah pertukaran pertama. Blar! Yun Yun melambaikan tangannya. Douki yang besar dan mungkin meletus dan menyerang seorang ahli dari Sekte Langit yang mendalam sampai dia muntah darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Hehe, Kepala Sekte Yun Yun, sepertinya kali ini kamu masih akan berakhir di tangan kami. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjagamu dengan baik ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Yun Yun sedingin es. Douki di dalam tubuhnya distimulasi hingga batasnya. Angin tapak bersiul dan menutupi sekeliling. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzun dari Sekte Langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Saat Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, sebuah suara teredam tiba-tiba datang dari sampingnya. Sosok cantik itu terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yan Ran. Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin bertiup. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yan Ran. Hehe, perhatian seseorang tidak boleh terganggu saat berkelahi dengan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yan Ran. Angin kencang menerpa bahu Yun Yun tanpa ampun. Serangan mendadak itu menyebabkan Yun Yun mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam lainnya keluar dari tenggorokannya. Kepala Sekte Yun Yun, setelah kamu diajari dengan baik oleh wakil kepala, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu, Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya memukul perut bagian bawah Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun diserang. Dia melepaskan Douki dari tubuhnya untuk menemuinya dalam pertempuran, tapi dia baru saja akan bertindak ketika suara seperti petir tiba-tiba keluar dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba terayun dan menghantam tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang mengerikan mengubah Yao Hua Liangjun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan.
Keterkejutan muncul di wajah para ahli dari sekte langit mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yaohua Liang Jun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari sekte langit yang mendalam masih tidak disukai seperti sebelumnya. Raungan rendah dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah meledakkan Yaohua Liang Jun dengan sebuah pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Bersambung ke episode 257. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.